Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang salawat yang banyak diperselisihkan, atau saat ini banyak yang mengatakan bid'ah sampai derajat syirik. Maka mudah-mudahan kajian kali ini bisa memberikan satu insight yang berbeda. Insya Allah guru-guru kita, para asatidz, para masyayikh sudah membantahnya dengan kajian-kajian ilmu yang mumpuni, dan saya hanya mengambil bagian daripada kontribusi untuk membantah pernyataan mereka yang terlalu mudah untuk mengatakan bid'ah sampai derajat syirik kepada salawat. Yang pertama, kalau salawat ini mengandung kesyirikan, saya yakin ulama-ulama kita tidak mungkin diam diri untuk membiarkan kesyirikan. Mereka akan bertindak, gitu ya. Baik dari segi ilmu tafsir, hadis, fikih, sampai dengan ilmu bahasa. Yang kedua, kalau seandainya pujian kepada Nabi Muhammad adalah mengandung kesyirikan, maka orang akan takut memuji. Bahkan kita sendiri akan dianggap salah memuji sesuatu yang bukan Allah dan Rasulnya. Maka bahasa pujian itu berbeda dengan bahasa permintaan. Akan banyak sekali mengandung kesyirikan. Memuji orang sendiri tidak pantas, karena ada kalimat alhamdulillahi, adatul hasri, bahwa pujian hanya milik Allah, bukan yang lainnya. Inilah kenapa kita harus bijak menyikapinya. Maka kesempatan kali ini saya ingin membahas satu salawat sekaligus bantahan tentang pernyataan kawan-kawan kita, ikhwah saudara kita yang mengatakan salawat ini bagian daripada bid'ah syirik. Karena teks kalimatnya, kita akan mencoba membedah, mengi'rabkan satu persatu kalimat yang memang apakah benar mengandung unsur bid'ah sampai syirik. Apa itu? Salawat yang sudah populer di Indonesia, salawat nariyah atau tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya kalau kita ambil benang merahnya, perbedaan awal munculnya karena memang saudara-saudara kita sebelah itu tidak mengakui adanya tawasul, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun. Bahkan mereka menganggap Rasulullah tidak memiliki syafaat. Kita tidak pantas meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan kaidah bahasa tentang salawat isfa'alana laka syafa'ah. Ulama sepakat bahwa Rasulullah memiliki syafaat sesuai dengan hadisnya, ana awwalun nas yashfa', anukulah orang yang paling pertama memberikan syafaat. Yang kedua, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Baik, kita langsung saja tentang kaidah bahasa. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Indahnya salawat ini didahului dengan kata Allahumma. Ini harus jeli melihatnya. Andaikan tidak didahului dengan kata Allahumma, akan kerepotan kita. Kenapa Allahumma? Allahumma ini adalah harfun nida. Kalau kita asli bahasakan ya Allah, dibadalkan atau diganti ya menjadi ma atau mim musyaddadah. Di dalam kajian alfiyah ada kalimat wal aktar Allahumma bita'wid wasyad ya Allahumma fi qarid. Jadi dibadalkan ya menjadi mim. Kemudian karena kita meminta kepada Allah dengan kalimat harfun nida, ada kalimat satu persatu kita perinci yang memang mereka anggap sebagai kalimat yang mengandung kesyirikan. Kita resume saja. Pertama, alladzi tanhallu bihil uqad, tanhallu bihil uqad, wa tanfariju bihil qurab, wa tuqda bihil hawaij, wa tunalu bihir raghaib, wa husnul khawatim, wa yustasqal ghamamu, atau yang membaca wa yastasqil ghamamu biwajhil karim. Tanhallu, tanhallu ini dari kata inhalla.
limutawa'ah ala wasni infa'ala. Ada perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tertentu. Kita balik, inhala ini ada perbuatan halla. Ada timbulnya satu perbuatan ini karena timbulnya satu perbuatan yang pertama. Contoh, kasaratu zujajah fan kasarat. Aku memecahkan kaca, kaca jadi pecah. Kaca itu tidak mungkin pecah kalau tidak ada yang memecahkan. Itu mudahnya. Tidak mungkin terbebas satu ikatan tanpa ada yang membebaskan. Satu. Yang kedua, tanfarijul bihil kurab, sama ala wasni infa'ala. Terbebasnya satu kesusahan berarti ada yang membebaskan. Yang kedua, watuqdu bil hawaij, menggunakan kaidah majhul, fi'il majhul. Dikabulkannya semua hajat-hajat berarti ada yang mengabulkan. Selanjutnya, watunalu bihir ghaib, dan didapati semua yang diinginkan daripada kebaikan. Sama fi'il majhul, berarti kalau ada yang mendapatkan, ada yang mendatangkan. Wa husnul khatim wa yustasqal ghamam, ala wasni istaf'ala, istakhraja, istaghfara, lil istighatsah, meminta, lid doa. Semua kemurungan, semua kemalangan diberikan kemudahan, diberikan kesenangan, dan lain-lain maknanya. Coba kita perhatikan, tidak ada kalimat aktif di sana. Semua menggunakan kalimat tidak aktif atau mutawa'ah, terjadi karena satu perbuatan. Karena ada kata Allahumma, maka yang melakukan tanhalu adalah Allah. Allah kemudian membuka ikatan, terbukalah tanhalu bil uqad. Allah yang memberikan kemudahan dari semua kesulitan, terbukalah semua kesulitan, tanfariju bil kurab. Allah yang mengabulkan hajat, maka dikabulkanlah hajat, tuqdu bil hawaij. Allah yang memberikan semua keinginan kebaikan, maka akan datanglah sebuah keinginan kebaikan, tunalu bir ghaib. Dan Allah yang membuka semua kesedihan, terjadilah wa yastasqil ghamam atau wa yastasqal ghamam. Karena ada kalimat Allahumma di sana. Lantas di mana posisi Rasulullah SAW? Di kalimat bihi, Muhammad alladzi. Muhammad isim ya Rasulullah, alladzi isim mausul, kembali kepada Rasulullah. Di sinilah kita akan memperinci kata bihi. Ingat sekali lagi, tanhalu Allah yang memberikan kemudahan, membuka semua kesulitan, sehingga terjadilah pembuka, sehingga terjadilah kemudahan-kemudahan. Posisi Rasulullah ada kata dibihi, wasilah. Kalau kita beri hi-nya domir kepada Rasulullah SAW Muhammadin. Kemudian inilah fungsi ba. Kalau kita terjemahkan huruf ba, dalam ilmu bahasa Arab, ba itu memiliki makna 14. Kita ambil 14 saja dulu lah. Yang pertama ada yang mengatakan ilsaq. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Ini pun kalau dirinci lagi ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang kedua isti'anah. Katabtu bil qalam. Aku menulis dengan pulpen, artinya dengan bantuan alat, berarti kan. Ada yang as-sababiyah, ya qaumi innakum zalamtum bittikhadikumul ijla, karena sebab kalian menyembah, menjadikan ijl itu persembahan, kalian zalim. Sababiyah, sabab. Ada yang az-zaidah, bihasbika dirham, cukup uang ini buatmu. Bihasbika ilmun, ilmu cukup untukmu. At-ta'diyah, dhahabtu bizaidin. Al-badal mayasurruni, misalkan biha musahabah udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah dengan cara yang damai. Ada yang kemudian at-tab'id. Apa tab'id? Sebagian. Syarabtu bima'il bi'ri, aku minum sebagian air sumur, contoh saja. Isti'la ala man biqintar. Jadi maknanya adalah ala di atas. Ada yang kemudian mujawazah. Masa'ala bi khairan. Ada yang zarfiyah. Walaqad nasarakum bi badri wa antum adillah. Zarfiyah, ismul makan atau ismul zaman nantinya. Ada intiha al-ghayah. Wa qad ahsana bi. Ada al-qasam billahi. Ada muqabalah ishtaraitu thawba bi alfin. Aku membeli baju ini dengan seharga 1000.
Nah, kalau dari 14 makna ba ini, yang mana yang paling tepat? Saya pribadi paling tepat adalah as-sababiyah, sabab. Karena sebab kita, adanya Nabi Muhammad, kita mengenal Allah, dan Allah menyuruh kita untuk bersalawat dengan cara bersalawat, sallu alaihi wasallimu taslima, maka dengan kita berdoa kepada Allah, sababnya Rasulullah, dan perintah bersalawat, maka akan terjadilah tanhallu bihil uqad. Rasulullah menjadi sababiyah, didahului oleh Allahumma, minta kepada Allah, didahului oleh Allahumma, ya Allah. Jadi kalau kita takdirkan, kalau kita i'rabkan secara bebas seperti inilah, ya Allah, biwasilati Muhammadin wa bi amrika bisolati ala nabi halla al-uqada fanhallat biwasilati Muhammadin bisolati alaihi wassalam al-uqad wa farrij al-kuraba fatanfariju biwasilati Muhammadin wa bisolati alaihi wassalam al-kurabu faqdi hawaijana ya Allah faqtuqda biwasilati Muhammadin wa bisolati alaihi wassalam al-hawaiju fa'atina ar-ghaiba fatunalu biwasilati Muhammadin wa bisolati wassalami alaihi ar-ghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu fasqina al-ghamam ya Allah fayustasqa biwasilati Muhammadin wa bisolati alaihi wassalam al-ghamamu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan dunia kesulitan kami ya Allah, maka dengan wasilah Nabi Muhammad dan berselawat kepadanya yang engkau janjikan, maka terputuslah semua ikatan-ikatan. Kedua, ya Allah, bebaskanlah semua kesulitan kami, maka kemudian dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan wasilah bersalawat kepadanya, Allah kabulkan fatan farjubil kurab. Berikanlah, kabulkanlah semua hajat kami. Maka dengan wasilah Nabi Muhammad dan bersalawat kepadanya, Allah kabulkan kita semua hajat kita, fatuqda bil hawaij wa tunalu bir ghaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu kalau kita takdirkan, i'rabkan secara bebas. Seperti itulah penjelasan dari kami. Tidak ada kata-kata yang mengandung kesyirikan. Yang pertama diawali kata nida, Allahumma lil istighatsah wa talab, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua menggunakan isim mausul Muhammad alladzi. Yang ketiga kata-kata bihi, bi adalah dengan tawasul. Tawasul apa? Wasilah Nabi Muhammad, dan itu sudah sepakat dari para ulama dengan dalil yang sudah kita bacakan tadi. Dan yang ketiga dengan kalimat lil mutawa'ah. Kata mutawa'ah, terjadinya perbuatan karena ada perbuatan awal. Fatwa buat mereka tawasul itu tidak ada gitu ya. Mungkin saja, wallahu a'lam. Kalau kita sendiri, wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah, carilah wasilah. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada satu hadis dari riwayat Imam Muslim, "Tsumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilah fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allah liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Jadi ini hadis Nabi Muhammad SAW tentang kalau di doa adzan itu kan ada al-wasilah itu. Ati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Maka kita sebagai umatnya mintalah syafaat gitu. Syafaat Rasulullah dengan cara berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir Muraqat al-Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, hiya fil asli ma yatawassal bihi ila syai'i wa yataqarrab bihi. Ini asli asalnya itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bertawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad, bukan kepada berhala, bukan kepada kuburan. Lalu bagaimana ini bisa disebut sebagai syirik? Mudah-mudahan bisa memberikan nuansa yang berbeda dan kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari mereka yang terlalu mudah mengatakan bid'ah dan juga apalagi sampai derajat syirik. Sekali lagi,
ulama-ulama kita, masyayikh kita dari dulu sampai sekarang, mereka jauh lebih cerdas dan mereka tidak mungkin ridho, ikhlas membiarkan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Luaskan hati, jangan sampai kita kotori hati kita dengan suudzon kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.